Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang merupakan salah satu yang dikirim oleh narasumber yang ditulis oleh Manafila, yang kali ini berjudul Rahasia Panti Asuhan Rahasia Panti Asuhan yang ternyata memelihara pesugihan tuyul. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sebuah kisah mistis datang dari seorang wanita bernama Ratna. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Meski sudah 20 tahun berlalu, pengalaman horor ini tidak bisa dilupakan oleh Ratna. Sejak muda Ratna selalu ingin menjadi orang kaya, sukses, dan berlimpah harta. Sayang, ia bukan anak dari seorang konglomerat. Beranjak remaja seusia anak SMP, Ratna sudah habis disodomi oleh sekelompok preman yang sebelumnya suka memalak uang hasil curan kue buatan ibunya. Sejak saat itu, ia tidak lagi berangkat berjualan sehari-hari, ia hanya menyendiri di sudut rumah. Maka dari itu, keuangan keluarga mulai menurun, badannya semakin kurus, seakan tidak terawat sama sekali. Ia sakit bahkan mendekati kematian. Beberapa kali Ratna berhadapan dengan sakaratul maut. Namun sang kuasa belum menghendaki Ratna yang memutuskan sekolah. Ia tidak melanjutkan ke jenjang SMP lantaran tidak memiliki biaya. Belum lagi sang ayah di PHK setelah aksi demo mahasiswa pada tahun 1998. Setelah putus sekolah, Ratna memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja serabutan membantu ayahnya di ladang di daerah Sumedang, Jawa Barat. Tiba-tiba, paman Ratna yang bernama Andi pulang kampung ke Sumedang, tempat ayah Ratna tinggal. Paman Ratna ini tinggal di wilayah Bandung Kota dan hidup secara berkecukupan dan suka membantu keluarga serta orang lain yang kesusahan. Dengan kata lain, paman Ratna merupakan orang yang paling berkecukupan di keluarga Ratna. Paman Ratna memiliki sebuah rumah singgah atau panti asuhan di wilayah Bandung Utara. Rumah itu dipergunakan untuk membantu dan juga menampung anak-anak yang kurang mampu. Saat bertemu dengan pamannya, Ratna pun bercerita jika ia putus sekolah. Nah, mulai dari situlah Ratna ditawarkan untuk membantu pamannya menjaga panti. Paman Ratna juga berjanji akan membiayai paket C sekolah Ratna. Mendengar hal tersebut, keluarga Ratna menerima dengan baik. Ayah Ratna menilai hal itu merupakan kesempatan emas ataupun kesempatan bagus untuk masa depan Ratna. Ratna pun akhirnya menyetujui untuk ikut pamannya menjaga panti. Setibanya di Bandung, Ratna tinggal di panti asuhan yang letaknya bersebelahan dengan rumah pamannya itu. Panti asuhannya yang dibangun oleh paman Ratna cukup besar, memiliki 2 lantai dan 4 kamar tidur. Di dalam panti juga terdapat area connecting door atau pintu penghubung antara rumah pamannya dan panti asuhan. Akan tetapi, paman Ratna memilih memasuki pintu depan jika ingin menengok anak-anak panti seperti tamu panti pada umumnya. Di panti tersebut, Ratna tinggal bersama 9 orang anak panti, terdiri dari 7 anak panti yang sudah lama tinggal di panti asuhan dan 2 anak baru. Kedua anak yang terakhir ini berasal dari kampungnya Ratna. Hidup di panti asuhan tidak begitu berat. Ratna bahkan nyaman tinggal di sana, bercanda gurau selayaknya bersama keluarga sendiri. Anak-anak panti ini berusia sekitar kelas 4-6 sekolah dasar. Ya berarti Ratna di panti itu jatuhnya paling dewasa. Sore hari mereka kemudian berbincang-bincang. Anak-anak panti yang sudah lama memberitahukan Ratna perihal suara ketukan yang berasal dari pintu penghubung. Suara ketukan itu yang datang ketika malam tiba. Anak-anak panti menganggap itu adalah ulah iseng dari hantu. Ratna yang kali itu berumur 16 tahun mengaku takut jika mendengar cerita dari anak panti. Tetapi dirinya tidak terlalu menghiraukan obrolan dari anak-anak panti tersebut. Hingga suatu hari Ratna mendapatkan kebenaran akan cerita anak panti mengenai pintu rahasia yang ada di panti asuhan pamannya Ratna. Beberapa hari setelah tinggal di panti,
Setiap jam 1 pagi itu, Ratna selalu bangun karena mendengar suara ketukan seseorang dari balik pintu. Suara ketukan itu sangat jelas karena mengganggu sekali, mengganggu Ratna, dan Ratna pun membuka pintu tersebut. Setelah pintu dibuka, Ratna kaget karena tidak ada siapapun yang berada di situ. Ketika Ratna mempertegas suara ketukan pintu itu, ternyata ketukan pintu itu berasal dari pintu penghubung antara rumah pamannya dan panti. Loh, bukannya pintu penghubung itu selalu terkunci rapat? Tanya Ratna dalam hati. Karena penasaran dengan pintu tersebut, Ratna pun berusaha untuk membuka pintu penghubung, melangkahkan kakinya diam-diam. Saat baru saja tangannya ingin membuka pintu, gagang pintu penghubung itu bergerak sendiri seperti ada orang yang memegangnya. Ratna pun kaget dan berlari keluar. Ingin teriak meminta tolong rasanya sangat susah. Ia takut membuat anak-anak panti yang lain terbangun dan ketakutan. Malam itu Ratna dibuat merinding, hanya lafal Allah yang ia ucapkan di dalam hati untuk mengurangi rasa takutnya. Ya Allah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh anak-anak panti. Singkat ceritanya, apa yang dijadikan ataupun apa yang dijanjikan oleh paman Ratna ternyata benar ditepati. Ratna didaftarkan paket C dan turut serta membantu pamannya merawat dan menjaga panti. Ratna bahkan menjadi ketua asrama dan dekat dengan para pejabat daerah. Pemerintah setempat sering melakukan kunjungan dan donasi, sehingga membuat Ratna sebagai pimpinan dekat dengan mereka. Ratna juga ditugaskan untuk bersih-bersih panti dan mengurus administrasi panti. Ratna sering dimintai tolong pamannya untuk membantu pamannya mempersiapkan acara kumpul-kumpul bersama kerabat pamannya. Setiap ada acara, Ratna juga kebagian tugas untuk belanja ke pasar dan mempersiapkan sesajen berupa buah kelapa muda bulat, bunga, dan juga jajanan pasar yang ditaruh di setiap sudut rumah. Ratna yang masih baru tinggal di panti itu pun mengiyakan suruhan dari pamannya tanpa protesan. Selain sesajen, hal yang membuat Ratna aneh dan juga bingung ialah ketika ada acara tersebut, anak-anak panti yang berjumlah 9 orang tidak pernah diikut sertakan. Padahal jika dilihat dari hidangan yang disediakan cukup banyak dan juga sayang untuk dibuang. Satu malam ketika Ratna sedang bersih-bersih rumah pamannya karena tamu pamannya sudah pulang, Ratna mendadak dipanggil sang paman. Ratna pun menghampiri pamannya. Dari obrolan Ratna dan pamannya disimpulkan jika paman Ratna itu sudah percaya dengan Ratna yang sudah beberapa bulan tinggal bersama. Dalam obrolan itu, paman Ratna meminta dirinya untuk menjaga sebuah rahasia. Karena pengaruh alkohol yang diminumnya, sang paman mulai bercerita kepada Ratna. Ketika krisis moneter tahun 1998, usaha pamannya mengalami guncangan hebat hingga menyebabkan bangkrut. Uang tabungannya pun hanya bisa digunakan untuk 1 bulan saja. Untuk mencari pekerjaan pun waktu itu susahnya minta ampun, kesana kemari, teriknya matahari dan derasnya hujan sampai tidak dihiraukan. Namun semua itu tidak membuahkan hasil. Dan saat itulah paman dan bibinya mulai melakukan pesugihan. Dari berbagai macam pesugihan yang ada, mereka memiliki ataupun untuk memilih dan melakoni pesugihan tuyul. Jadi sumber suara yang sering Ratna dengar ialah suara dari para tuyul peliharaan pamannya. Paman Ratna juga kembali bercerita jika sekarang paman dan bibinya sudah angkat tangan lantaran kondisi bibi Ratna yang terus-menerus sakit karena kehabisan darah. Hal itu tentu saja karena darah bibinya diisap oleh para tuyul peliharaan pamannya sendiri. Sang paman juga mengatakan jika ia dan juga istrinya berencana menyudahi pesugihan tersebut. Ratna yang mendengar itu antara percaya dan tidak percaya karena sang paman tengah dalam pengaruh alkohol. Ratna menganggap hal itu cuma gurauan belaka. Namun tiba-tiba paman Ratna mengambil air sirih dan air itu pun dicipratkan ke wajah Ratna. Ratna mengaku awalnya ia merasa tidak ada sesuatu yang aneh. Akan tetapi saat Ratna melihat sesaji yang berada di pojok rumah, tubuhnya berkedip ngeri, badannya pun gemetar. Ratna mengaku hari itu adalah hari pertamanya melihat penampakan tuyul.
Ratna bisa melihat bagaimana bentuk tuyul yang ia lihat wajahnya seperti kakek-kakek dengan tubuh kecil seperti anak TK dan memiliki kuping panjang dengan kulit keriput. Bola matanya besar. Tuyul itu juga memiliki gigi taring yang panjang. Sosok yang Ratna lihat itu hanya memakai celana dalam berwarna putih. Sosok itu pun tengah asik menikmati sajen dan jajanan pasar yang disediakan oleh pamannya. Setelah makan, sosok itu kemudian mengelilingi Ratna dan pamannya seolah sudah ataupun sedang menunggu perintah. Sambil memainkan gagang pintu, setelah kejadian itu Pak Andi dan istrinya pergi selama kurang lebih 3 hari. Dan di waktu itu Ratna belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi dan apa yang harus ia lakukan. Sampai akhirnya Pak Andi dan istrinya pun kembali ke rumah mereka. Setibanya Pak Andi di rumah, paman Ratna itu langsung menyuruh Ratna merapikan sebuah kamar. Kamar tersebut mirip seperti kamar anak kecil dan di mana banyak sekali mainan-mainan berserakan dan juga makanan ringan. Dan juga sajian yang sudah mengering tentunya. Ratna juga menemukan uang pecahan Rp2.000 yang berserakan di lantai, yang jika dikumpulkan sampai mencapai 4 kardus mie instan. Saat itu paman Ratna sempat mengatakan jika barang-barang yang ada di ruangan tersebut dibuang karena tuyulnya sudah tidak ada. Ratna pun mulai bisa mencerna apa yang pamannya katakan. Ia berpikir jika kepergian pamannya itu untuk mengembalikan tuyul peliharaannya. Setelah Ratna selesai membersihkan kamar tersebut, pamannya pun kembali berujar jika nanti malam akan ada penghuni baru dan uang yang ada dalam kardus mie instan ditaruh di dalam kamar pamannya. Sesudah mengatakan hal demikian, paman Ratna berlalu sambil memberikan Ratna sejumlah uang yang nominalnya cukup lumayan di tahun 2000. Setelah itu, Pak Andi memberikan Ratna kue bolu yang ditujukan oleh anak-anak panti. Saat memberikan kue tersebut, sang paman menitip pesan untuk Ratna agar tidak memakan kue bolu itu dan membiarkan anak panti yang memakannya. Ratna seketika itu juga menaruh curiga, ya karena dia mengetahui rahasia pamannya yang sudah tidak benar. Dan ternyata tidak sebaik orang yang lain kira. Akan tetapi di sini Ratna adalah tipe orang yang takutan. Ratna tidak berani macam-macam dengan pamannya itu. Sampai 1 minggu berlalu sejak kejadian itu, bolu yang pamannya berikan, Ratna berikan ke anak-anak panti sesuai perintahnya. Namun tiba-tiba ada salah satu anak panti yang jatuh sakit. Saat itu Ratna hanya berpikir sakitnya anak tersebut karena penyakit tipus atau DBD. Karena memiliki gejala seperti demam, Ratna mengaku selama sakit anak tersebut diberi makan yang berbeda dari anak panti lainnya. Makanan yang diberikan makanan lezat hingga membuat anak panti lainnya merasa iri tentunya meski diberi makanan. Nyatanya anak tersebut malah terlihat kurus selama 2 bulan penuh. Pun sakitnya tidak kunjung sembuh pula. Sudah dibawa ke dokter, justru sang dokter mengatakan kondisi anak itu baik-baik saja kok, hanya butuh istirahat yang cukup. Ratna dibuat terbengong olehnya. Mana mungkin baik-baik saja dok, anak itu kan tubuhnya kian kurus, setiap malam selalu mengadu kesakitan. Dokter yang menangani anak panti itu pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu, karena dari hasil medis tidak ada riwayat penyakit yang serius. Menurut penuturan anak panti yang sakit itu, dirinya sering sekali didatangi oleh genderuwo. Saat malam hari, genderuwo itu pun mengatakan ingin membawa anak panti, akan tetapi tidak bisa. Hingga suatu hari Ratna mengalami kejadian yang membuatnya panik karena melihat anak panti yang sakit itu mengalami kejang-kejang dan dengan mata yang melotot. Tubuhnya pun biru kecu. Ratna pun kemudian dia mengadukan hal tersebut kepada pamannya, dan pamannya dengan tenang hanya berkata, semua itu tidak ada apa-apanya, makhluk itu telah memilih anak tersebut sebagai tumbalnya. Ratna yang mendengar itu pun dibuat terkejut, tentunya mau membantah pun rasanya tidak bisa. Ratna hanya bisa menghela nafas panjang. Tumbal, kata itu yang terus terngiang-ngiang di pikirannya. Tidak lama setelah kejadian itu, Ratna mengaku anak panti tersebut akhirnya
meninggal karena sudah tidak tertolong lagi. Anak itu meninggal dengan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Sebulan setelah kematian anak panti, tidak lama datanglah sebuah mobil mewah ke rumah Paman Ratna. Setelah mobil mewah buatan Eropa itu datang, Ratna kembali dikasih uang sebesar 5 juta rupiah oleh pamannya. Dan disinilah Ratna sebenarnya mulai menangkap rentetan kejadian aneh. Dimulai saat Ratna disuruh merapikan kamar karena sudah tidak dipakai lagi. Ucapan pamannya yang mengatakan jika bakal ada penghuni baru di kamar bekas pesugihan tuyul pamannya. Ditambah dengan ucapan sang anak panti yang mengaku sering didatangi oleh makhluk seperti genderuwo, Ratna pun memberanikan diri untuk bertanya kepada pamannya. Ratna lalu bertanya apakah penghuni baru di kamar tersebut adalah genderuwo. Sang paman pun mengiyakan, bahkan Ratna sempat ditawari untuk melihat sosok genderuwo. Ratna menolak karena ia takut. Pamannya menjelaskan jika genderuwo tersebut yang memilih siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Paman Ratna ini memastikan jika Ratna akan aman-aman saja tinggal di rumah tersebut. Beberapa bulan kemudian Ratna dinyatakan lulus ujian paket C. Ratna juga meminta izin untuk bekerja di tempat lain, padahal itu adalah alasan Ratna agar bisa keluar dari panti pamannya. Suatu hari Ratna diberikan sebuah kue brownies yang ditujukan untuk anak panti. Pamannya berpesan agar kue tersebut jangan dimakan oleh Ratna. Dan 3 hari setelah pemberian kue tersebut, Ratna mulai melihat siapa target berikutnya. Ratna pun kembali dilema. Ratna ingin sekali menolong anak tersebut. Hingga pada suatu hari ayah Ratna meninggal dunia, Ratna pun akhirnya pulang ke kampung halamannya di Sumedang. Setelah pemakaman ayahnya, Ratna kemudian bercerita kepada orang tua anak asuh yang ada di panti pamannya. Ratna ini meminta agar orang tua anak tersebut menjenguk anaknya karena terakhir terlihat sakit. Disitulah Ratna mengambil kesempatan. Ia membawa ibunya hijrah ke Jakarta dan memutuskan untuk putus hubungan dengan pamannya tersebut. 4 tahun kemudian Ratna kembali ke kampung halamannya untuk berziarah ke makam ayahnya. Bersama ibunya, dia mendengar kabar jika pamannya telah meninggal dunia dan anak target pesugihan tersebut akhirnya bisa selamat. Ratna pun senang karena bisa menolong anak itu. Karena dianggap masih satu keluarga dengan pamannya, Ratna dan ibunya ini diusir dari kampung halamannya, dan sekarang Ratna dan ibunya memilih tinggal di ibu kota Jakarta. Nah, begitulah cerita dari pengalaman narasumber yang dikirimkan kepada kami ya teman-teman, yang telah ditulis oleh Mbak Nafila. Oh ya, untuk kalian ketahui ya, nama dan tempat serta toko yang ada di kejadian ini sudah disamarkan ya teman-teman, untuk menjaga privasi dan juga demi keamanan bersama, kenyamanan bersama juga. Jadi tentu saja semua nama toko dan tempat sudah di privasi ataupun sudah disamarkan. Nah, untuk kalian semua semoga bisa menerima cerita kali ini ya teman-teman, dan juga bisa mengambil apapun hikmah yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya juga. Nah, intinya yang baik-baik seperti biasanya saya sarankan untuk kalian ambil, dan untuk yang buruk saya sarankan juga untuk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita itu yang menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya, dan tidak kufur nikmat seperti pamannya si tadi itu. Karena pesugihan itu akhirnya intinya akan membuat kita senang sesaat, namun akhirnya kita akan mendapatkan imbas yang benar-benar sangat memilukan. Dan pesugihan juga kan merupakan tindakan syirik dan menyekutukan Allah, dan itu pasti akan dilaknat oleh Allah SWT, dan pasti akan sengsara nantinya di akhirat. Sudah ya teman-teman, saya akhiri kisah ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Oh iya, dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang juga memiliki pengalaman horor ataupun kisah horor lainnya, bisa kalian kirim ke email kami yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Dan nantinya juga akan saya bawakan ataupun bacakan di sini di channel Ngulik Sejarah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang belum subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar notifikasi video terbaru selanjutnya ada di HP kalian masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.